Halo, coba isi stok. Ada perusahaan yang mau go public lagi. Ini di bidang energi, sektor subsektornya coal production, pertambangan batu bara, ticker code-nya Cuan, nama PT-nya Petrindo Jaya Kreasi. Ini berkantor di Jakarta. Ini mau lepas 15% saham. Harganya 200 sampai 220 dari tanggal 17 sampai 22 Februari ininya book buildingnya. Oke, ini Anda bisa lihat secara detail di petrindo.co.id di websitenya perusahaan. Anda bisa pelajari lah ini. Silakan Anda pelajari. Nah, kalau kita lihat tujuannya kita adalah ingin menghitung nilai wajar sahamnya Cuan ini. Ini offering price-nya 200 sampai 220 itu wajar, murah atau mahal. Oke. Kita akan menggunakan metode discounted cash flow, analisa fundamental murni dengan metodenya Benjamin Graham untuk menghitung nilai wajar dengan menggunakan buku security analysis dan intelligent investor, dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung saham yang akan listed dan yang sudah listed. Jadi sudah ada aplikasinya, silakan download di Google Play Store. Anda ketik Easy Stock, Anda ketemu ini, open, download dulu, register ya. Kita bermain di True Value IPO. Nah, seperti ini. Oke. Tapi sebelum itu kita akan step by step akan membongkar laporan atau prospektusnya Petrindo atau Cuan ini ya. Cuan ini belum keluar audited report ya. Jadi kita memakai apa adanya di kita lihat. Yang paling penting di sini kita lihat jumlah saham yang beredar ya. Jumlah saham yang beredar di sini sebelum dia go public sahamnya 9,5 miliar. Setelah go public menjadi 11,2 miliar dengan yang dilepas adalah 1,6 miliar saham atau ekivalen 15%. Tidak terlalu banyak ya. Jadi masih minoritas dan mayoritas 80% dikuasai oleh foundernya atau emiten. Oke, kita lihat ke bawahnya, kita lihat. Oke. Kita lihat. Nah, ini ada penjualan jelas. Penjualan kita pakai 2 periode ya. Per 31 Juli 31 Juli kita anggap ini adalah satu semester 1 2022 tahun kemarin dan full year yang 2021. Oke. Kalau di P&L kita bisa lihat ini ada penyusutan. Terus kita lihat amortisasi, kita lihat lagi apa ya? Ya, amortisasi sama penyusutan. Dan kita lihat lagi ini ada depresiasi juga, ini kita tambahkan semua nih. Ada pendapatan dan biaya operasi lainnya, laba, rugi, selisih kurs, itu hanya catatan akuntansi kita harus keluarkan. Kalau tahun 2021 yang full year itu malah minus, harus kita tambahkan, berarti kan kalau dikeluarkan kan. Ada penurunan uang muka investasi, denda izin pinjam pakai kawasan hutan, itu kan tidak rutin, itu hanya sesekali itu. Rugi atas penurunan aktiva tetap. Oke. Sekarang kita masuk ke, nah ini ada detailnya. Ada laba kotor, laba bersih. Kita lihat ke, nah
di sini sisi neraca. Kita hanya fokus di total aset lancar dan kita harus mengeluarkan pajak dibayar di muka dan uang muka. Itu hanya catatan akuntansi saja dan kita bandingkan dengan utang jangka pendek, jangka panjang. Oke. Setelah itu kita masuk lagi ke sini. Oke. Di sini cash flow statement, di situ ada perolehan aktiva tetap di situ ya. Oke, full year sama yang semester 1. Kita lihat. Oke, kita lihat capex-nya. Nah, ini ada nih. Ini detail daripada tadi kan sudah ada ininya ya. Sudah ada penyusutan, sudah ada. Penyusutan sudah ada. Oke, gitu kira-kira ya cara menghitungnya. Nah, ini ada segmen. Kita cocokkan lagi angka-angkanya. Oke ya. Sekarang kita mau running video. Gimana cara menggunakan tadi kan kita sudah tunjukkan ya. Mana nih? Oke, kita open di sini. Kita buka akan seperti ini ya. Kita pakai True Value IPO nih. Klik di sini. Oke. Ada Petrindo. Kita running video aja ya. Oke. Kita lihat tahun lalu seperti apa. Kita isi data-data perusahaan. Oke. Lantas kemudian jangan lupa email Anda. Growth-nya berapa? Kita taruh 3%. Government bond Anda carinya itu di Bank Indonesia. Bisa juga di Bloomberg, di CNBC. Jadi government bond yield 10 tahun atau tenor 10 tahun itu berapa? Itu adalah satu benchmark atau tolak ukur investor global untuk masuk. Jadi semakin tinggi, semakin berisiko yieldnya. Oke, dia berarti dia menuntut di yield lebih tinggi. Oke, kita masukkan. Ini sudah full year ya, tidak perlu disetahunkan. Jadi perhitungan Benjamin Graham itu harus disetahunkan. Oke, long term debt-nya berapa? Kita isi list stoknya. Dividen nggak ada dia. Current asset. Ingat tadi kita sudah dapat informasi bahwa nilainya 200 ya, offering harga IPO-nya. Ternyata 400-an, tapi tahun lalu. Oke, kita lihat yang tahun kita lihat Oke, itu tahun lalu ya, nggak salah. Sorry. Ini 400. Nah, sorry, ini. Hop. Kita mundurin lagi ya. Nah, kita mulai dari awal. Oke. Ini kita hitung yang semester 1 2022. Oke, growth-nya 3%. Kita isi semuanya dan ini harus disetahunkan ya, ingat harus disetahunkan. Terutama yang ini, capex, opex, depreciation, ada biaya dan pendapatan non-recurring, arti yang tidak rutin ya. Itu harus dimasukkan angkanya. Oke, kita lihat semuanya isinya sama seperti kita. Terakhir adalah net current asset. Kemudian kita lihat berapa nilai wajarnya untuk 3% growth ya. 500 berarti harganya murah dong kalau 200 ya. Kalau nggak salah 202 sebentar. Kalau nggak salah itu 200 nih ya, 20. Kalau dia 500 murah dong. Nah,
Kalau kita lihat lagi, jangan terlalu optimis. Kita robah yang ini. Coba kita dari awal. Nah ini kan, tunggu, dari awal ya. Sorry. Ini kan 506 tadi ya dengan growth 3%. Kita turunkan growth-nya. Jadi 1,5%. Berapa? Kita buat konservatif aja. 400 masih bagus. Kita buka 0,5% growth-nya. Tetap harganya murah ya. Kenapa kita pakai itu? Karena kita lihat harga call berapa? Lagi turun. Berarti kalau kita pakai 0,5% aja masih untung. Jadi sebetulnya saham ini mungkin ya dia go public pada saat harga batu bara yang turun drastis kayak gini. Mungkin mereka khawatir sahamnya nggak laku. Kalau sahamnya nggak laku ya berarti mereka rugi. Karena mereka sudah mengeluarkan banyak biaya seperti underwriting, pajak, promosi, roadshow, dan lain sebagainya ya. Akhirnya mereka menurunkan. Ini bisa aja dengan pertimbangan itu. Karena harga batu bara ini berapa hari terakhir itu turunnya luar biasa jatuh gitu. Oke, silakan Anda evaluasi sendiri lebih dalam. Jadi apa yang kita hitung di video ini murni adalah apa yang disajikan di dalam laporan keuangan. Jadi andaikan Anda mengkaitkan dengan apa yang terjadi di market, ini tidak bisa karena di market terjadi adalah psikologi pasar antara supply and demand. Dan ingat, yang dilepas cuma 15%. Artinya 85% dikuasai owner. Owner itu memang tidak bisa terlibat langsung karena itu akan melanggar aturan OJK. Dan itu, tapi dia banyak memiliki tangan-tangan di luar sana yang bisa tanda kutip menggoreng saham ini. Karena saham ini bukan saham yang kapitalisasi besar. Sekarang dia punya current asset aja masih di bawah 300 miliar. Kalau dia jumlahkan hutang pun, utang sama asetnya pun juga masih nggak terlalu tinggi dia. Masih sekelasnya masih belum, ya mungkin nggak sampai 1 triliun lah katakan nih. Nggak sampai 1 triliun dia. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.